Survei Litbang Kompas antara tanggal 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021 mengungkap tingkat kepercayaan publik atas keamanan dan perlindungan program vaksinasi COVID-19. Survei terhadap sebanyak 2.000 responden di 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 2,83% menyatakan mayoritas responden yakni sebanyak 46% percaya dengan vaksin, 31% tidak percaya dan 23% lainnya tidak tahu. Mayoritas responden yakni 51% juga yakin vaksin memberi perlindungan terhadap COVID-19, sementara 22% menyatakan tidak yakin dan 17% lainnya tidak tahu. Survei Litbang Kompas juga mengungkap kesediaan masyarakat untuk divaksinasi meningkat seiring sejumlah prasyarat yang makin terpenuhi. Survei merekam pada kondisi awal hanya 39% responden yang bersedia divaksin dan 61% tidak bersedia. Kesediaan untuk divaksin naik 15,4% menjadi 54,4% setelah kebijakan vaksin gratis. Sedangkan tingkat ketersediaan divaksin menurun menjadi 45,6%. Tingkat kesediaan masyarakat untuk divaksin naik lagi sebanyak 8,6% menjadi 63,0% setelah vaksin COVID-19 dinyatakan halal. Sebaliknya mereka yang tidak bersedia turun menjadi 37,0%. Tingkat kepercayaan dan kesediaan masyarakat untuk divaksin terus menunjukkan peningkatan menyusul vaksinasi terhadap presiden, pejabat, dan tokoh masyarakat. Tingkat kesediaan masyarakat naik 7,1% menjadi 70,1% setelah presiden divaksin dan kembali naik 5,9% menjadi 76,0% setelah vaksin Indonesia bergulir. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei vaksinasi COVID-19 terhadap 1.200 responden pada periode 1 hingga 3 Februari 2021. Hasilnya, sebanyak 54,9% responden bersedia divaksinasi, sedangkan total 41% warga tidak atau kurang bersedia. Berbeda dengan survei Litbang Kompas, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pengaruh vaksin terhadap Presiden Joko Widodo tidak terlalu membawa dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap program vaksinasi. Survei kami di bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43%. Jadi turun hanya 2%. Efek Presiden Jokowi ada, tetapi efeknya cuma 2%. Menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia. Tetapi yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia ini terlalu besar buat saya ya. Saya kira yang lain juga punya perasaan yang sama. Karena masih ada juga nih 4,2% yang nggak mau jawab. Jadi 41% di bulan Februari itu bukan angka yang kecil. Ini bisa menjadi masalah. Survei indikator juga menemukan kehalalan vaksin juga menjadi syarat mutlak agar vaksinasi diterima oleh masyarakat. Terbukti, sebanyak 81,9% responden akan menerima vaksin COVID-19 jika dipastikan kehalalannya. Sebanyak 16,9% responden lainnya menyatakan tidak mempedulikan kehalalan vaksin asalkan efektif memberi perlindungan. Vaksinasi COVID-19 membutuhkan kerjasama masyarakat. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan dukungan masyarakat diperlukan untuk mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity. Kedua, mendukung program vaksinasi dan ikut serta mengikuti vaksinasi dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan memenuhi kriteria peserta vaksin. Dukungan masyarakat akan mempercepat cakupan populasi yang tervaksinasi. Kemudian, saya ingin menegaskan bahwa diskursus atau diskusi terkait herd immunity atau kekebalan komunitas atau kelompok ini dapat tercapai saat membiarkan orang sakit menjadi kebal dengan sendirinya adalah keliru. Hal ini telah ditegaskan oleh WHO sejak Oktober 2020. Adanya sebagian warga yang masih belum percaya dan belum bersedia untuk menerima vaksin perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan sosialisasi dan edukasi yang positif. Kekebalan kolektif hanya akan efektif memberi perlindungan bagi keseluruhan jika tercapai pada kisaran 70% populasi. Tentu juga dengan tidak mengabaikan 5M untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.
Sejumlah hasil survei mengenai penerimaan vaksin COVID-19 mengungkap adanya sebagian warga yang masih tidak percaya dengan keamanan vaksin maupun tidak bersedia untuk divaksin. Namun survei Litbang Kompas mencatat ada peningkatan kesediaan warga untuk divaksin seiring sejumlah prasyarat yang terus terpenuhi. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat yang masih belum percaya dan bersedia untuk divaksin? Kita akan bicarakan pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami secara daring Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mas Asrorun Niam. Ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Bang Melki Lakalena, dan peneliti Litbang Kompas, Mas Eren Masyukrila. Selamat pagi, Bang Melki, Mas Niam, dan juga Mas Eren. Selamat pagi, Mas Timothy. Kita berangkat dari data yang diungkapkan oleh survei Litbang Kompas yang tadi sempat kita lihat sebagian tadi. Mas Eren, mungkin Anda bisa menjelaskan bahwa Kompas juga pernah mencatat nih bahwa berbicara mengenai penerimaan dan penolakan vaksin. Yang disayangkan adalah justru sebagian besar dari logika penerimaan ataupun penolakan vaksin ini tidak berdasarkan landasan nilai guna dan manfaat medis dari vaksin itu sendiri, tapi oleh dimensi-dimensi yang lain. Mungkin Anda bisa lebih menjelaskan lagi nih, Mas Eren. Ya, betul. Dari hasil survei kami di 2.000 responden di 34 provinsi kemarin, itu memang angka 76% itu diperoleh dari proses yang cukup panjang sebetulnya. Jadi upaya pemerintah untuk meyakinkan publik supaya bisa menerima vaksin itu dilakukan dalam waktu yang cukup panjang dan proses yang begitu tidak mudah gitu kan sebetulnya gitu. Jadi angka 76% itu sebetulnya itu sudah meningkat hampir 2 kali lipat ya, mencapai 2 kali lipat dari kondisi awal ya, dari kondisi awal. Jadi ketika muncul vaksin ini harus berbayar segala macam, kemudian pemerintah secara tegas meyakinkan publik bahwasanya vaksin gratis itu meningkatkan keyakinan tinggi publik untuk itu sekitar 15% itu meningkat keyakinan publik sehingga lebih dari separuh responden untuk mau divaksin. Kemudian muncul lagi fatwa dari MUI untuk meyakinkan publik bahwasanya vaksin ini aman dan halal, itu meningkat lagi gitu. Kemudian ada wacana bahwasanya ini harus dilakukan secara langsung, disaksikan oleh publik. Presiden harus menjadi orang yang pertama untuk divaksin. Ini pun membantu Itu pun membantu untuk meyakinkan publik untuk bersedia divaksin menjadi lebih di angka 70% gitu. Sampai akhirnya muncul pernyataan bahwasanya vaksin yang dikembangkan nantinya mayoritas itu adalah buatan Indonesia, yaitu semakin meyakinkan publik hingga mencapai angka 76% ini. Jadi angka 76% ini sebetulnya juga diperoleh dari proses yang cukup panjang. Dalam artian publik yang menerima ini pun itu memiliki prasyarat gitu kan untuk bisa bersedia untuk divaksin gitu loh. Kemudian 24% di antaranya itu memang betul-betul menolak dari awal gitu. Mereka tidak yakin meskipun prasyarat-prasyarat yang dipertanyakan tadi sudah dipenuhi oleh pemerintah gitu. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya memang angka 76% ini memang harus dijaga gitu kan. Berarti bukan semata-mata publik yang bisa menerima ketika ada kebijakan kemudian serta-merta menerima gitu. Jadi dari 24% ini juga itu merupakan publik yang memang betul-betul harus kita rangkul, harus diedukasi. Karena mayoritas dari mereka ini 60% ya itu masih mempertanyakan efek samping dan keterujian dari vaksin itu gitu. Dan ada tidak data yang menunjukkan dari 24% ini begitu? Apa sebenarnya dimensi lain yang mereka tunggu? Apakah ini bisa diketahui kah? Dan apakah dari 24% ini juga memang pada dasarnya menolak vaksin secara umum atau menolak vaksin COVID-19? Ya, dari 24% ini sebetulnya di angka 18% itu sendiri itu masih ragu-ragu sebenarnya. Dalam artian mereka masih bisa diyakinkan lagi karena tadi berada di dimensi-dimensi seperti tadi vaksin dari China, kemudian mereka masih ragu, terus tadi keterhalalan tadi kan itu mereka masih mempertanyakan tadi gitu. Kemudian ada juga yang masih mempertanyakan efek samping seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dijelaskan secara logika ya gitu, bahwasanya vaksin ini adalah hal yang memang harus dilalui dalam tahapan menghadapi pandemi ini gitu loh. Jadi ini bukan hal yang semestinya
sulit untuk dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan tadi. Tapi memang harus melalui proses yang mungkin pendekatan secara persuasif dan memang edukasi yang benar. Melalui pemberian informasi yang benar gitu. Nah tadi kalau kita lihat dari grafis yang kita lihat tadi, saya ke Bang Melki, tampaknya memang strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikatakan on the right track lah begitu. Selalu ada peningkatan dari setiap keputusan aksi yang diambil, selalu ini membantu untuk meningkatkan jumlah warga yang menjadi mau menerima vaksin, Bang Melki. Melihat data tadi dan mungkin dari komisi Anda sendiri ada data lainnya yang mungkin digabungkan untuk mencoba membaca mengenai penerimaan masyarakat atas vaksin ini, bagaimana Bang Melki? Ya, terima kasih Mas Timothy. Pertama, kalau melihat data di Bank Kompas tadi, maupun beberapa lembaga survei yang melakukan bagaimana respon publik terhadap vaksinasi, kan dia tidak berdiri sendiri, tapi lalu ada dari berbagai peristiwa yang melatar belakangi proses vaksinasi bergerak. Dan kalau kita lihat memang publik Indonesia itu pasti akan selalu menunggu bagaimana penjelasan pemerintah dan bagaimana aksi pemerintah terkait dengan apa yang sudah diucapkan. Yang tadi digambarkan oleh Mas Heran tadi benar bahwa ketika proses vaksinasi itu dari dulu kita bagi antara program dan mandiri menjadi semuanya menjadi vaksin program, pemerintah mengadakan dan menggratiskan, itu respon publik kami cermati itu meningkat drastis. Publik percaya bahwa ketika pemerintah menyediakan vaksin dan kemudian vaksinasi itu dilakukan secara masif, bertahap, sesuai jadwal, dan tidak membebani masyarakat dalam aspek biaya, itu penerimaan publik menjadi lebih bagus. Dan ini seiring dengan usulan Komisi 9 yang mendorong agar sebaiknya vaksin itu digratiskan kepada seluruh masyarakat. Nah, tapi memang pro kontra ini kan tidak bisa dihindari ketika proses vaksinasi setelah disetujui oleh Badan POM dan kehalalan oleh MUI itu bergerak, di lapangan kan fakta-fakta terkait kejadian yang terjadi pasca imunisasi atau vaksinasi ini kan juga itu berkembang di mana-mana. Kita ingat ketika pertama kali yang mulai agak ramai itu ketika Bupati Sleman kalau saya nggak keliru, itu pada saat setelah vaksinasi ternyata justru positif. Nah, sebenarnya fungsi dari edukasi, komunikasi, dan penjelasan yang rasional dari pemerintah melalui para jubir vaksin ini, saya melihat yang paling aktif dan mudah dipahami masyarakat itu cuma Ibu Nadia saja. Sementara saya lihat yang jubir vaksin lain itu tidak cukup agresif menjelaskan kepada publik tentang berbagai hal terkait dengan proses vaksinasi yang bergerak. Kemarin juga kita lihat juga kan ada seorang dokter yang sudah divaksin 2 kali kemudian meninggal dan itu viral itu. Nah itu masih ada penjelasan apakah terkait vaksinasi dan itu banyak sekali catatan di situ atau mungkin penyakit lain. Nah ini yang berbagai hal semacam ini yang masyarakat kita kan kita paham ya, umumnya itu dari misalnya 1000 kejadian, satu saja kejadian yang itu bermasalah di lapangan, itu pasti akan menjadi berita yang menjadi sangat besar. Jadi Bang Melki inilah yang harus, di mana pemerintah harus sigap cepat masuk gitu, memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di situ sebelum liar begitu berkembangnya informasi. Ini contoh saja, ini contohnya kasus lain walaupun bukan divaksinasi ya. Contoh misalnya yang terjadi di daerah Sumatera. Ada kejadian misalnya teman-teman perawat yang memandikan jenazah kemudian kan menjadi persoalan dalam perspektif agama misalnya. Nah ini juga kan bisa direspon lebih awal sebelum masuk ke soal hukum sehingga tidak membuat teman-teman perawat atau tenaga kesehatan yang lagi di lapangan juga kemudian merasa kayak sendirian. Nah hal-hal kayak gini yang butuh sekali lagi seperti vaksinasi juga itu kita butuh segera merespon sehingga menenangkan dan membuat hal positif di masyarakat itu lebih berjalan daripada berbagai aspek negatif yang justru membuat publik bisa menjadi makin tadi itu ya apatis atau ragu-ragu untuk mengikuti vaksinasi. Karena sebenarnya kalau saya lihat
dari berbagai data yang berkembang dan komunikasi kami dan Kemenkes ya, semakin kita memperlakukan kebijakan pada skala mikro, seperti halnya Presiden membuat PPKM skala mikro saat ini, mestinya peta masalah kita dalam berbagai penanganan COVID ini, termasuk dalam soal vaksinasi ini harusnya bisa lebih mikro kita melihat duduk perkaranya. Jadi ada aspek besar tadi terkait dengan potret yang direkam oleh lembaga survei, termasuk oleh Litbang Kompas hari ini. Tapi kan sebenarnya kan kita bisa melihat orang per orang yang misalnya dia masih belum setuju vaksinasi itu dalam berbagai tahapan. Saat ini kita di petugas publik dan lansia itu kan bisa ketahuan siapa, Mas Limo. Nah itulah peran dari tokoh-tokoh agama yang kita berharap Mas Niam dan teman-teman tokoh agama juga membantu, dan tokoh-tokoh masyarakat lain bisa membantu agar nakes bisa bergerak efektif di lapangan. Oke, kalau gitu saya langsung ke Mas Niam. Saya yakin ini juga dari MUI sudah bekerja keras juga, mulai dari penanganan vaksinnya itu sendiri, bagaimana menjamin bahwa ini benar-benar halal sehingga MUI bisa mengeluarkan sertifikasi halal, tapi kerjanya tidak sampai di situ saja, Mas Niam. Mungkin boleh dibagi juga ke pemirsa kami apa yang sudah dilakukan MUI untuk benar-benar meyakinkan dengan keluarnya sertifikat halal ini, maka tidak ada perlu keraguan sedikit pun. Tapi ini juga tidak hanya berupa mengeluarkan pernyataan, saya yakin Mas Niam dari MUI, tapi juga mungkin pendekatan langsung kepada masyarakat, pendekatan dengan tokoh agama dan lain-lain, Mas Niam. Ya, terima kasih Mas Timothy. Yang pertama yang bisa kita petik dari survei yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas dan juga lembaga penelitian yang lain, aspek kehalalan vaksin menjadi variabel penting dalam penerimaan masyarakat tentang program vaksinasi. Ini saya kira hal yang bersifat faktual ya. Fatwa halal vaksin berkontribusi cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terkait dengan program vaksinasi. Ini satu. Hal yang berikutnya adalah tanggung jawab kita untuk mengoptimasi sosialisasi terkait dengan dua aspek. Aspek yang pertama adalah soal kebolehan dari sisi aspek syar'i dengan ditetapkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua adalah aspek keamanan yang seringkali ini juga menjadi faktor terjadinya penolakan. Nah, keamanan itu bisa didasarkan oleh case-case yang bersifat lokal ya. Sungguh pun itu terkait dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, tetapi pemberitaan khususnya melalui media sosial yang masih akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap keterterimaan. Nah, kalau kita tarik ke belakang, setidaknya ada dua elemen masyarakat yang melakukan penolakan vaksinasi faktornya. Yang pertama, menolak vaksinasi sebagai mekanisme preventif di dalam pencegahan penularan wabah. Ini di samping pertimbangan keagamaan juga ada yang pertimbangan saintis. Makanya kemudian ada yang mengkampanyekan gerakan anti vaksinasi. Tidak hanya latar belakang agama, tetapi juga ada latar belakang sosial, latar belakang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Maka untuk menghadapi elemen ini, Majelis Ulama Indonesia pun juga berkontribusi dan juga mendedikasikan diri dengan menetapkan fatwa hukum imunisasinya, hukum vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif. Nah, yang kedua adalah orang yang meragukan vaksin dari sisi ingredient dan juga proses produksi. Dan ini sudah dijawab melalui fatwa nomor 2 tahun 2021 ya, terkait dengan kehalalan vaksin Sinovac. Nah, sekarang menurut hemat saya, penting menggunakan instrumen fatwa ini sebagai salah satu mekanisme KIE untuk ditingkatkan di tengah masyarakat. Ya. Sungguh pun Majelis Ulama Indonesia sudah mengoptimalkan seluruh infrastruktur kelembagaan,
untuk kepentingan sosialisasi, baik melalui jalur struktur kepengurusan maupun melalui elemen masyarakat yang bersifat informal, para tokoh-tokoh agama melalui pengajian, melalui khutbah keagamaan dan berbagai instrumen sosialisasi. Tetapi menurut hemat saya, dorongan suprastruktur untuk sosialisasi dengan berbagai bahasa, ada bahasa lokal komunitas, kemudian ada bahasa agamawan, ada bahasa sosiolog, ada bahasa saintis. Ini menjadi penting sesuai dengan target grup masing-masing. Dan selama ini kita terus berkonsolidasi. Tetapi menurut hemat saya, belum optimal dorongan sosialisasi dengan menggunakan bahasa agama ya. Di sini saya kira penting survei ini menjadi pijakan sekaligus referensi betapa ada potensi yang perlu digarap, yaitu mengoptimalkan sosialisasi dengan bahasa agama. Jadi Mas Niam, bisa dikatakan kita menyadari bagaimana pada saat ada sertifikasi halal ini efeknya itu signifikan untuk menaikkan jumlah orang yang penerima vaksin atau bersedia menerima, tapi belum maksimal nih, bisa dikatakan begitu. Sekitar 8% kalau saya tidak salah tadi. Menurut Anda ini belum maksimal karena belum turun ke mungkin tingkat-tingkat terluar, terbawah dan lain-lain begitu. Dan ini angkanya bisa lebih tinggi lagi andai ada kerja-kerja yang lebih keras lagi untuk mencapai mereka informasi dan keyakinan tentang halal ini, begitu Mas Niam? Ya, betul sekali Mas Timothy. Kita tadi bisa lihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi karena faktor vaksin itu halal itu kan sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan yang penting aman, itu tidak sampai 20%. Sementara yang terkait dengan vaksin halal itu hampir 90%. Tetapi ketika sudah ditetapkan fatwa, kemeningkatannya signifikan juga, tetapi angkanya belum cukup menggembirakan. Tidak sebanding dengan mereka yang mengakui bahwa itu faktornya. Dengan tokoh atau variabel yang lain, misalnya variabel role model, mulai dari presiden sampai artis, itu tidak memberikan kontribusi signifikan dalam mempengaruhi kepercayaan publik.